Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlan Eka Putra Susanto dari kelas 10 PPLG 2 nomor absen 12. Di sini saya akan membahas tentang materi konsep polymorph dalam object oriented programming. Sebelum itu, materi apa saja sih yang akan saya bahas kali ini? Di sini saya akan membahas tentang pengertian polymorph, tipe-tipe polymorph, contoh polymorph, kelebihan dan kekurangan polymorph. Pertama-tama kita akan belajar tentang pengertian polymorph. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan polymorph ini? Polymorph adalah sebuah prinsip dalam biologi di mana organisme atau spesies dapat memiliki banyak bentuk atau tahapan. Prinsip ini juga diadopsi pada pemrograman berorientasikan objek. Untuk lebih tepatnya, polymorph adalah menggunakan suatu fungsi untuk atribut tertentu dari suatu base class untuk diimplementasikan oleh children class, baik secara default maupun dimodifikasi sesuai dengan relevansi yang digunakan oleh masing-masing children class. Polymorph juga dibagi menjadi 5 tipe. Tipe yang pertama yaitu ad hoc polymorph, yang kedua parametric polymorph, yang ketiga subtyping polymorph, yang keempat row polymorph, yang kelima polytypism. Yang pertama ada ad hoc polymorph. Ad hoc polymorph adalah tipe sistem polymorph yang diperkenalkan oleh Christopher Strachey. Tipe polymorph ini adalah tipe polymorph di mana suatu fungsi dapat diaplikasikan dengan berbagai argumen atau parameter yang berbeda. Yang kedua ada parametric polymorph. Tipe polymorph ini memungkinkan suatu fungsi atau data dituliskan secara general atau umum, sehingga dapat memproses nilai secara seragam tanpa memperhatikan tipe yang digunakan. Yang ketiga ada subtyping. Tipe ini memungkinkan suatu fungsi dari base class atau interface untuk diimplementasikan secara sama maupun berbeda dengan base class atau interface tersebut pada suatu children class. Lalu yang keempat yaitu row polymorph, yaitu tipe polymorph yang secara konsep umum mirip dengan subtyping, namun lebih berurusan pada structural types. Tipe ini memungkinkan untuk melakukan operasi hanya pada suatu bagian dari sebuah record atau data. Lalu ada polytypism. Tipe polytypism ini adalah konsep yang lebih umum dari polymorph, namun masih ada keterkaitan dengan polymorph karena memiliki kemiripan konsep. Polytypism bertujuan untuk menyediakan definisi general pada suatu fungsi menggunakan induk pada struktur dari sebuah tipe. Lalu ada juga contoh-contoh dari polymorph. Di sini saya akan mengambil contoh dari polymorph yang tipe ad hoc dan juga parametric. Nah, di sini ada tipe-tipe dari ad hoc. Di sini contoh kodenya seperti ini dan ini adalah penjelasannya. Dalam contoh di atas, samping terdapat dua metode add yang berbeda dalam kelas polymorphism example. Ini suatu metode menerima dua argumen in. Ini satu argumen mempunyai dua in. Sementara yang lain menerima 3 argumen in. Yang ini 3 argumen in. Terlebih lagi keduanya disebut dengan nama yang sama. Saat Anda memanggil metode add
Java akan menentukan metode mana yang harus dipanggil berdasarkan jumlah dan jenis argumen yang Anda berikan. Ini adalah contoh dari kode polymorph tipe ad hoc. Lalu yang kedua, contoh kode polymorph tipe parametrik. Dalam contoh ini, kelas pair adalah kelas generik yang memiliki dua parameter tipe T dan U. Ini memungkinkan Anda untuk membuat instansi pair dengan berbagai jenis tipe data untuk first dan second. Dalam metode main, kita membuat dua pasangan dalam kurung pair, satu memiliki tipe string untuk first dan integer untuk second, dan yang lainnya memiliki tipe double untuk first dan boolean untuk second. Karena kita menggunakan generik, kita dapat dengan mudah membuat instansi pair dengan jenis data yang berbeda tanpa perlu menulis kelas baru untuk setiap jenis kombinasi data. Ini menunjukkan polymorph parametrik dalam tindakan. Oke, polymorph ini memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Kelebihan dari polymorph adalah pertama, memiliki fleksibilitas. Polymorph memungkinkan kode untuk bekerja dengan objek dari berbagai jenis tanpa perlu mengetahui jenis spesifiknya pada waktu kompilasi. Ini meningkatkan fleksibilitas dalam pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, ada penggunaan kode kembali. Polymorph memungkinkan untuk mengganti atau menambahkan perilaku baru ke dalam program tanpa memodifikasi kode yang ada. Ini memungkinkan untuk meningkatkan penggunaan kembali kode. Yang ketiga, ada abstraksi. Polymorph memungkinkan pengembang untuk memodelkan dunia nyata lebih baik dalam kode mereka dengan cara yang lebih abstrak. Ini membantu dalam pemahaman yang lebih baik dan struktur yang lebih terorganisir dari kode. Lalu yang keempat, ada memudahkan pemeliharaan. Karena polymorph memungkinkan untuk menambahkan perilaku baru tanpa memodifikasi kode yang ada, hal ini membuat pemeliharaan kode menjadi lebih mudah. Perubahan pada suatu bagian dari kode tidak akan mempengaruhi bagian yang lainnya jika diimplementasikan polymorph dilakukan dengan benar. Di mana ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Dan ini adalah kekurangan dari polymorph. Yang pertama, ada kompleksitas. Polymorph dapat meningkatkan kompleksitas kode terutama ketika polymorph digunakan secara berlebih atau tidak tepat. Hal ini dapat membuat kode sulit dipahami dan dikelola, terutama untuk pengembangan yang tidak terlalu terbiasa dengan konsep OOP atau Object Oriented Programming. Yang kedua, ada kinerja. Implementasi polymorph dalam beberapa kasus dapat mempengaruhi kinerja program karena biaya runtime untuk menentukan metode mana yang harus dipanggil. Namun, dalam banyak kasus, dampak ini diabaikan atau dikompensasi oleh manfaat lainnya dari polymorph. Yang ketiga, ada debugging. Polymorph dapat membuat debugging menjadi lebih sulit dalam beberapa kasus karena perilaku objek dapat bervariasi tergantung pada jenis objek yang sebenarnya. Ini dapat menyulitkan untuk melacak sumber kesalahan dan memperbaikinya. Yang terakhir, keterbatasan pada beberapa bahasa pemrograman. Beberapa bahasa pemrograman mungkin memiliki dukungan polymorph yang terbatas atau bahkan tidak mendukungnya sama sekali. Ini membatasi penggunaan polymorph dalam pengembangan perangkat lunak. Oke, mungkin sekian saja presentasi atau penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.